What's up sobat? Ketemu lagi sama aku Win di channel Win Java Vlog. Gimana kalian semua? Dalam keadaan sehat semoga semuanya ya. Ini pagi-pagi nunggu kopi. Em, Kepikiran semalam ada teman tanya tentang eh, ini menyangkut tentang teman-teman yang bekerja di kapal ya. Ada beberapa teman yang bekerja di kapal itu bertanya begini, gimana bang kalau aku ingin ganti job di darat, and then visaku itu visa sailor, dia bilang begitu. Itu visa sailor itu kalau tak salah apa siwan atau ya apa, and then apakah itu masih legal, dia tanya begitu. Well, ya setahu saya ya, siwan visa itu memang dispesifikkan ya untuk orang-orang yang bekerja di pelayaran, biasanya itu yang join cruise ya. And then itu memang tidak bisa digunakan untuk kerja di darat, So kalaupun Anda bisa jumping dari cruise, jumping dari kapal ya, and then kamu kerja di darat, itu artinya kalian malah jadi ilegal, gitu ceritanya. And then ya memang apa ya, temptation. Aku ini ya enggak tahu berapa gaji di cruise ya. Aku enggak tanya tentang berapa gaji di cruise itu. Tapi memang ya secara banyak yang aku dengar cerita, kerja gaji di darat itu memang jauh lebih banyak. Apapun yang kamu lakukan kerja di darat, meskipun jadi tukang cuci piring atau jadi busboy atau food server ya, itu masih tetap lebih banyak daripada kerja di cruise. Well, begini, think about it ya, as consideration untuk teman-teman yang kerja di cruise ya. Memang kalau dibanding Anda kerja di Indo dan di cruise, ya di cruise sudah lebih baik ya kan, pasti. Nah, tapi kalau dibanding kerja di darat, memang di cruise lebih rendah gajinya. So, saran saya begini ya, itu semua itu terserah Anda ya. But saya pribadi, jika saya masih kerja di cruise ya, saya will I will keep it that way. Saya akan kerja di cruise, tetap kerja di cruise, Karena apa? Begitu Anda turun ke darat, oke, Anda kerja di darat ya, memang Anda dapat uang lebih banyak, tapi habis itu kan, misalkan suatu saat kalian kangen keluarga, ingin pulang, ya kan? Misalkan kerja 5 tahun di darat, kan selama itu Anda kan ilegal, ya status Anda kerja di darat itu ilegal, ya kan? Dan oke, ada yang bertanya terus, kalau udah pasportnya mati, and then visanya mati, and then gimana saya mau pulang bang? Apakah tidak ada masalah? Ada yang bertanya itu. Well, kalau Anda kerja di darat, ingin pulang, ya pulang aja. Syaratnya, paspor Anda harus hidup. Dan itu saja. Masalah visa ada mati itu tidak ada masalah kalian ingin pulang. Karena tinggal beli pesawat, tinggal beli tiket pesawat, tunjukkan itu paspor, udah kalian bisa langsung pulang. Tidak ada pertanyaan lagi. Dan jika paspor kalian hilang, ya, itu bisa diurus di sini. Caranya ngurus, Anda lapor kepada kepolisian terdekat, oke, di mana tempat kalian tinggal, lapor bahwa paspor Anda hilang. Gitu aja. Itu tidak apa-apa, polisi tidak ada urusannya, oke. Ya, semoga aja Anda
apa kepolisian memang di tempat-tempat state-state tertentu ya, yang namanya bukan sanctuary state, itu kadang mereka agak bawel karena kadang mereka bisa baca mereka itu calling imigrasi tentang hal itu ya. But kayak di sanctuary state ya, kayak California, Colorado, New York, Seattle, Washington itu ya, itu bukan sanctuary state, di mana polisi itu tidak ada hubungannya dengan imigrasi. Jadi kalian lapor aja polisi, oh hilang, and then mereka akan mengeluarkan surat laporan, report, apa namanya, police report, bahwa paspor kamu kehilangan paspor, and then from police report itu Anda pergi ke embasi Indonesia yang ada di Amerika. Nah, salah satunya San Francisco atau Los Angeles, atau di Washington DC juga ada gitu, Chicago banyak ya. Dari situ Anda akan dikasih paspor oleh embasi Indonesia, dan Anda bisa beli tiket dan pulang. Oke, mengenai tadi itu tentang pekerjaan di darat dan di laut ya. Begini, kalau ya ini apa ya? Ini menurut saya ya, bagaimana juga kalau kalian udah kerja lama di sini, misalkan sampai 3-4 tahun, itu pasti punya rasa kangen dengan Indo, itu karena Anda punya keluarga di Indo juga, teman-teman masih di Indo, ya kan? And then jika Anda udah menjadi orang ilegal, orang gelap, kita sebut saja orang gelap di sini biasanya kan, and then Anda ingin pulang ya pulang saja, caranya gitu tadi. And then, nah resikonya itu apa? Resikonya itu nanti kalian itu susah untuk kembali lagi ke sini, ya kan? Kalau Anda udah pernah menjadi ilegal itu susah, resikonya kembali lagi ke sini susah. Apalagi saat sekarang ya, teknologi udah canggih. Kalau dulu tahun-tahun 2000 itu bisa ganti paspor, ganti identitas, cari visa lagi, kembali lagi bisa. Tapi sekarang itu kayaknya impossible, karena Anda udah sidik jari di situ, dan sidik jari itu oleh komputer data itu disimpan bertahun-tahun. Apalagi Amerika sistemnya canggih, and then yang seperti yang awalnya itu ya overstay, atau namanya Anda udah overstay ya, itu Anda susah lagi lah untuk kembali ke Amerika. Dan tapi itu memang begini, memang Anda kerja ya misalkan 5 tahun ya, 5 tahun untuk ngumpulin uang di sini ya, kerja dia aja ya. Dalam waktu 5 tahun itu ya memang Anda, aku rasa udah cukup kaya sebenarnya, tapi bagaimanapun juga orang kadang nggak merasa cukup, ya. Memang untuk kerja di darat 5 tahun itu mungkin kalau Anda tempuh di kerja di pelayaran, kerja di kapal, itu mungkin butuh waktu 10 tahun bahkan mungkin lebih, memang begitu. Tapi kan kalau Anda kerja pelayaran itu kan Anda peaceful in mind, ya kan? Anda bisa pulang lagi, kembali lagi, pulang lagi, kembali lagi, anytime sampai kontrak kalian habis atau disambung lagi, ya kan begitu. Jadi ya memang Anda ada bisa peace of mind, tapi dengan gaji yang rendah, lebih rendah, atau itu semua pilihan Anda, but banyak pertanyaan, bisakah kerja? Ya bisa, masalah pekerjaan itu bukan masalah, aku bilang di sini itu tidak pernah menjadi masalah sampai Anda tidak dapat kerja itu, no.
Kalau Anda punya connection, punya teman, pekerjaan itu selalu ada di sini, dan serendah-rendahnya gaji pekerjaan Anda di sini, meskipun Anda tukang piring itu ya, apalagi saat ini ya, itu masih lumayan ya dapat. You can still make 30 juta itu sebulan, itu kurasa itu masih bisa untuk saat ini. And then, nah kalau Anda misalkan Anda single, Anda ndak punya keluarga di Indo, terus meskipun jumping dari kapal ya kan, dan jadi ilegal, Anda ingin melegalkan diri, itu ada caranya, sebenarnya ada caranya, yaitu menikah. Menikah itu adalah cara paling cepat dan paling jitu untuk mendapatkan surat legal. Misalkan dapat kartu kerja, dapat green card, Anda bahkan dapat citizen, meskipun awalnya Anda cuman jumping dari kapal, itu menikah dengan American citizen yang pasti, bukan menikah dengan itu banyak caranya, kalau sebenarnya tahun-tahun dulu ya, itu banyak orang Indo yang perempuan orang Indo ya, itu menikah karena ingin surat, mereka bisa membayar seseorang, and then ya kayak kawin kontrak begitu sistemnya, 2-3 tahun itu Anda mendapat surat, and then mereka akhirnya bercerai lagi atau gimana. Itu banyak sekali kasus tahun-tahun dulu. Ya memang tidak sedikit, meskipun tidak sedikit, biayanya itu bisa puluhan ribu juga, Bahkan aku sendiri ya sering ditawarin sama orang-orang Thailand, itu teman dari Thailand, untuk menikahi mereka, mereka berani bayar sampai 50.000. Mereka berani bayar sampai 50.000, bayangin 50.000 itu uang banyak juga, tapi keinginan orang, Dan kalau orang Indo ya biayanya ke sini, kalau Anda pakai biaya ke sini pakai uang 100-200 juta itu kalian anggap mahal ya, nothing man, itu nothing segitu sebenarnya kalau kalian udah di sini, karena uang segitu itu di sini cepat sekali kembali dengan Anda bekerja beberapa bulan. Itu misalkan 200 juta atau 300 juta itu bisa Anda tempuh dalam waktu setahun atau less, sebenarnya kurang dari setahun uang itu bisa kembali. Toh jika Anda maju ya, misalkan untuk maju mencari visa, itu uang itu kan 100 juta atau 200 juta itu kan tidak akan habis sebenarnya, ya kan. Itu kan cuma untuk showing, ya kan. Paling kalau Anda ingin cari visa ya, itu uang yang kalau kalian spendkan itu kurasa ya, kalau visa Anda gagal, Anda cuma bayar $160, artinya ya sekitar 2.500.000 lah yang hilang untuk bayar itu. Dan ya biaya perjalanan sana sini paling Anda cuma 10 juta paling, ya kan. Tapi kalau berhasil ya it's nothing, uang itu just uang itu enggak ada artinya akhirnya, karena rewardnya di sini itu setahu saya is greater than yang kita pikirkan. Sampai sini saja video ini.
and then saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang lain yang mengenai cara ngurus atau gimana ya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Thank you yang udah subscribe, and then thank you for watching, and sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you, bye.